Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan menanggapi celotehan Saifuddin Ibrahim, di mana Saifuddin Ibrahim telah membuat fitnah bahwasanya Nabi tidaklah masuk surga. Jangankan kita umatnya, ya, umat Nabi Muhammad, nabinya saja menurut Saifuddin Ibrahim itu tidak masuk surga. Jadi keselamatan itu hanya pada Jesus saja. Ya, apabila mana percaya Yesus maka dia akan selamat. Nah, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah sebuah fitnah, ya, dan dia mengkutip-kutip video Quraisy Shihab, ya, yang dipotong-potong bahwasanya Quraisy Shihab itu tengah menceritakan bagaimana tentang rahmat Allah, di mana manusia itu tidak akan pernah masuk surga siapapun itu, namun karena rahmat Allah lah manusia itu dapat masuk surga, atas kasih sayang Allah lah maka manusia itu dapat masuk surga. Namun di sini dipelesetkan oleh Saifuddin Ibrahim bahwasanya kita umat Islam itu tidak akan masuk surga. Nah, jadi keselamatan itu hanya ada di Kristen, ya. Jadi jelas bahwasanya Saifuddin Ibrahim tidak tahu membaca, sedangkan Yesus itu sendiri diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk umat-umat yang lain, bukan untuk Kristen, bukan juga untuk orang Indonesia. Lalu kepedean Saifuddin Ibrahim dengan celotehannya menghina-hina umat Islam dan menghina-hina Ustadz Yahya Waloni. Semoga apa yang saya klarifikasikan ini dapat sampai ke telinga dia dan juga dapat sampai ke mata dia dan dapat dilihatnya dan dapat ditanggapi balik. Karena saya sudah meminta link Saifuddin Ibrahim untuk berdebat ketika dia sedang melakukan live streaming, namun dia tidak memberikannya. Dia hanya berceloteh-celoteh, dia hanya berkicau-kicau dengan sesama Kristennya, seolah-olah dia itu adalah orang yang pintar, ya, padahal ketika di debat pun dia tidak pernah menang dan tidak pernah dapat mencapai logika yang sehat secara nalar ketika memberikan pemaparan tentang kekristenan itu sendiri. Oke, demikian videonya. Tidak ada orang Kristen, percuma Allah membuat neraka kalau nggak ada isinya. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Saya dulu mengajar tafsir Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga. Jangan mengklaim kita selamat, kafir neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Salam, selamat siang orang-orang yang mengikuti jalan lurus, orang-orang yang berada di dalam sukacita Tuhan. Saudara, kesempatan ini adalah menjawab apa yang ditulis oleh saudara Yahya Waloni. Dia bilang surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Loh, memang harus ada orang Kristen, karena kalau tidak ada orang Kristen, percuma Allah membuat neraka kalau nggak ada isinya. Kalau Anda bisa memastikan itu dari mana Anda dasar ngomongnya, saudara Yahya Waloni, saya nggak tahu itu. Tetapi kalau apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, saya dulu mengajar tafsir Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang memastikan orang masuk surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga. Jangan mengklaim kita selamat, kafir neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Saya sendiri tidak yakin masuk surga. Ya, saya masih meremang-remang bulu saya. Apakah saya layak untuk masuk surga? Berapa harga surga? Apa cukup dibayar dengan bersujud? Berapa sih harganya sujud? Iya, jadi kita sendiri harus mengerti bahwa tidak semudah itu masuk surga. Bahkan, ya, di dalam Al-Quran surat ke-46 ayat
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bertanya kepada Muhammad, apakah kamu masuk surga atau tidak? Lalu Nabi Muhammad menanti sampai ada satu wahyu turun seminggu kemudian, lalu turunlah ayat itu berkata bahwa saya bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Jadi kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Aku tidak paham apakah aku masuk surga atau tidak. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga ketika diwawancara oleh wartawan apakah dia masuk surga atau tidak, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. jelas sekali ayat itu, saudara Yahya Waloni. Itu kalau saudara dulu adalah pendeta, tentu nggak akan murtad, saudara, nggak akan jadi mualaf, nggak mungkin, karena beda jauh dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang waktu itu, kepada murid-muridnya yang setia, ya. Yohanes 6 ayat 47, man amana bi ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Man amana ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia pasti kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Jadi siapa yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Jadi sungguh luar biasa loh ayat ini. Kalau saudara itu pernah menjadi orang Kristen, pasti bahwa masuk surga itu pasti. Kemudian di dalam ayat yang lain, Yohanes 10 ayat 28, itu kepastian masuk surga itu hanya ada dimiliki oleh orang Kristen. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus mati di atas kayu salib. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memaksa, menipu, menyesatkan dia. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Wala ahadun yahtifu minni, tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Itu kalau orang itu sudah membaca Injil, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Nah, demikian tadi celotehan Saifuddin Ibrahim, bahwasanya dia telah mengkutip-kutip video Quraisy Shihab dan para dai-dai yang dimana mereka memang sedang terpleset lidahnya. Nah, di sini dimanfaatkan oleh Saifuddin Ibrahim untuk menyerang Islam dan untuk menyesatkan umat Islam, dan dipergunakan untuk menyesatkan umat, ya, secara keseluruhan, yang umat Islam yang ada di Indonesia sini, ya, termasuk Ustadz Yahya Waloni ditantang untuk berdebat. Nah, menurut Saifuddin Ibrahim bahwasanya Rasulullah itu tidak masuk surga. Nah, namun di sini, ya, bahwasanya
apa yang disampaikan Quraisy Shihab itu ada klarifikasinya dan bukan hanya sepotong itu saja. Dan ketika ada seorang dai yang mengatakan kafir itu tadi, boleh jadi itu ada sambungannya. Namun saya cari pun tidak dapat. Itu semua editan-editan yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan klarifikasi bahwasanya di mana Saifuddin mengatakan ada orang Kristen dan orang Yahudi menanyakan tentang bagaimana surga, lalu seminggu kemudian baru ayat itu turun. Goblok Saifuddin Ibrahim. Sedangkan ayat itu ketika Rasulullah itu berkata, itu Rasulullah itu didatangi oleh para sahabat. Para sahabat berbisik-bisik, berbahagialah engkau karena engkau masuk surga. Lalu Rasulullah mendengar dan menjawabnya, sesungguhnya yang dapat memberikan surga itu bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita, melainkan oleh karena rahmat Allah. Nah, makanya manusia itu di dunia diwajibkan untuk berlomba-lomba mencari rahmat Allah dan mendapatkan rahmat Allah atas kasih sayangnya, atas kasih sayang Allah. Itu yang dimaksud. Jadi ini sifat rendah hati Nabi kepada Allah dan mengajarkan kepada umat-umatnya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Namun di sini Saifuddin Ibrahim goblok, katanya guru besar di mana? Sudah diberikan klarifikasi. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim itu hanyalah administrasi, bukan guru juga, ya, bukan seorang guru. Nah, di sini fitnah sekali yang apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini video dapat sampai ke telinga Saifuddin Ibrahim dan juga dapat nampak oleh mata Saifuddin Ibrahim. Jika mana mau berdebat, cukuplah dengan kita muridnya, tidak perlu dengan gurunya, ya. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.